Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya para pecinta MotoGP, bapak-bapak, Kang Mas juga Mas Bolisono. Kita akan membahas hasil sprint race dan juga yang baru selesai hari ini. Marc Marquez menjadi juara pertama di sprint race kali ini, dan ini sangat luar biasa karena memang Marc Marquez itu konsisten. Yang kedua diikuti oleh Alex, yakni adiknya, dan yang ketiga adalah Pecco Bagnaia. Memang kita bahas yang pertama adalah dari latihannya FP atau latihan bebas yang ternyata memang Marc Marquez sudah menguasai atau yang tercepat di sesi ini. Diikuti oleh Alex dan juga kayaknya sih masih kubu-kubu Ducati yang menguasai gitu ya. Dan yang di kualifikasi yang ke setelah latihan itu ya, yang kedua juga ketika Pecco juga marah kepada murid padepokan lainnya gitu ya, temannya sendiri ya, ini Franco Morbidelli yang menghalangi jalannya ketika akan mendapatkan hot lap. Itulah yang membuat Pecco Bagnaia harus ke kualifikasi 2 dulu gitu ya. Harus ikut kualifikasi lagi harusnya kan. Dan yang membuat Pecco Bagnaia itu harus ikut kualifikasi 2 karena dia ada di posisi 13. Tambah lagi memang dia itu juga suwe karena dia juga protes ke MotoGP karena bendera kuning itu dikibarkan, padahal itu adalah hal yang keliru gitu, karena terjatuhnya Bezzecchi itu sudah dikibarkannya itu kayak tidak konsisten gitu. Jadi dia juga protes, tapi tetap saja pihak MotoGP membatalkan hot lap yang sebelumnya dicatatkan oleh Pecco. Ditambah lagi dihalangi gitunya oleh Franco Morbidelli. Jadi Franco Morbidelli juga dihukum gitu sama Sofian Chandra karena menghalangi rider lainnya ketika di latihan bebas atau kualifikasi. Jadi Franco Morbidelli turun start dan juga si Sofian Chandra seperti itu. Sprint race ketika kualifikasi memang Marc Marquez masih menjadi yang tercepat, diikuti oleh adiknya Alex dan Pecco Bagnaia. Ini tidak banyak berubah ketika di sprint race, cuma emang ada beberapa hal yang terjadi di sprint race. Tapi kayaknya yang dipakai ban di sprint race yang dipakai di ban di sprint race itu adalah hard, kalau enggak medium, setengah medium atau hard ya. Kayaknya itu sih, gak tahu kurang tahu. Jadi yang tahu boleh komen ban apa yang digunakan, kayaknya sih hard atau buat kayak ban kering gitu ya, karena ini cuacanya lagi panas di Buriram. Start memang terjadi sesuatu yang mencengangkan ya, ketika si Marco Bezzecchi yang itu di urutan 10 besar dia malah kayak nge-slide gitu. Bukan nge-slide, jadi startnya tidak sempurna yang membuat dia malah ketinggalan kereta gitu. Jadi itu tuh si Marco Bezzecchi yang turun posisi sendiri karena startnya itu gagal. Si Jack Miller malah ngedosor dia gitu ya, lagi sprint race gitu ya. Tapi untuk Marc Marquez memang seperti tidak tersentuh di ketika start. Marc Marquez langsung melesat seperti kilat, tidak ada yang menghalangi dia. Karena adiknya ya masih susah gitu, memang tidak bisa membalap kakaknya karena memang beda skill atau memang ya seperti itu gitu ya. Dan juga Pecco yang memang kemarin diganggu oleh setan diganggu oleh Franco Morbidelli, dia bisa memperbaiki posisinya ketika di kualifikasi 2 gitu, dan akhirnya dia masuk kualifikasi 1 dan dia bisa masuk ke posisi 3 gitu ya di grid. Jadi itu tuh gitu, kalau misalnya nggak memperbaiki, Pecco ini bisa ketinggalan jauh gitu. Dan itu juga yang sensasional, yang memang mengejutkan juga, Ai Ogura gitu. Ai Ogura membuktikan dia adalah rookie yang terbaik ini di seri ini. Maksudnya rookie yang mengejutkan, kirain masih Pedro Acosta malah dia walaupun posisi 7 ya, Pedro Acosta kok dia malah kemana itu gitu, nggak menonjol gitu. Dianya malah cuma bisa nyalip Brad Binder. Terus si Bang Taro juga ya, seperti yang saya bahas di video sebelumnya tentang memang prediksi tentang yang siapa yang akan bersinar, dan tidak menyangka ya, saya juga bilang bahwa yang akan bersinar itu Ai Ogura juga gitu ya, kan benar juga gitu ya. Tapi untuk Bang Taro dan Pedro ini agak kurang di sprint race ini gitu ya. Mungkin di race utama besok mungkin akan lebih maksimal ini ya, karena memang posisi 1 pastinya kan Marc Marquez, Pecco ataupun biasanya siapa? Pedro, kalau enggak Alex gitu ya. Dan Alex juga kan ini pernah saya bilang juga ini kuda hitam, dan benar dia
membuktikan seperti itu karena dia memang konsisten juga Alex Marquez di di sprint race. Memang seperti yang memang ini adalah kan yang dipakai kan GP24 ya kan, Alex juga memakai GP24. Jadi perbedaannya tidak begitu jauh, kecuali Alex ini masih memakai GP23, tapi kan karena sama memang ya GP24, karena ya jelas Marquez yang lebih unggul dia kan, karena Marquez di tahun sebelumnya aja di Racing Racing pakai GP23 dia udah gacor, apalagi pakai GP24 dia udah beradaptasi, dan Alex juga sudah lama gitu, dan ya menjadi klop seperti ini gitu, maksudnya udah gacor gitu, jadi susah untuk dikalahkan, apalagi Marquez yang memang udah menunjukkan hasil bagus, dan benar di spin race dia udah susah gitu sama adiknya, walaupun mendekati dikit-dikit, tidak gapnya berapa sedetik, lebih kurang sedetik, tapi tetap aja tidak bisa mendekati, apalagi menyalip, apalagi Pecco juga ya ketinggalan jauh di belakang. Bahkan Pecco kalau emang tidak stabil gitu ya, Pecco tidak stabil menjaga ritme balapnya, dia bisa saja disalip sama Ai Ogura gitu, karena Ai Ogura ini juga dari dia emang kan gridnya di posisi 5, tapi dia bisa nyalip posisi 3 gitu ya, posisi 4, tapi dia bisa mempertahankan posisi itu sampai akhir, karena kalau misalnya rookie kan bisa aja disalip sama yang lain, tapi Ai Ogura ini membuktikan bahwa dia ini siap untuk bersinar ya, seperti Pedro Acosta di musim sebelumnya. Ini tuh dia Fabio Di Gia Antonio, entah kenapa dia malah tenggelam, nggak tahu dia ada masalah motor atau kenapa di sprint race, jadi dia malah kayak nggak kayak balapan gitu, ada kendala kali motornya, jadi dia malah mundur, malah melambat. Dan apakah besok akan terjadi yang lebih mengejutkan lagi, apakah Ai Ogura gitu ya, karena rookie ini juga bisa merepotkan senior gitu ya, dan Pedro Acosta juga harusnya bisa menyaingi Pedro Acosta juga harusnya bisa melawan Ai Ogura gitu, tapi emang di sprint race kali ini itu agak sedikit boring, karena memang posisi satunya terus Marquez, karena memang susah untuk tidak tersentuh gitu ya. Yang kedua Alex tidak bisa mengejar kakaknya, yang ketiga Francesco juga dia kayak main aman ya, Bagnaia Pecco main aman karena tidak mau disalip sama Ai Ogura. Morbidelli ya gitu ya Morbidelli di tengah, dan Pedro ini dia kan nyalip Pedro Acosta nyalip Brad Binder kan, timnya John juga si Fabio Quartararo gitu ya, dan di kali ini memang Quartararo kalah dari Pedro Acosta, si rookie yang katanya ini banyak omon gitu, emang bener ya. Jadi tapi itu sudah membuktikan bahwa Pedro juga dia harusnya lebih gacor lagi di musim di besok di main race utama, karena dia harusnya bisa melawan dia kan di gridnya kan posisi berapa? Pedro itu kan gridnya nomor 7, harusnya dia bisa melawan si Ai Ogura di posisi 4 di grid kelima gitu, karena besok itu Pedro ke-7 Ai Ogura kelima, jadi harus nampaknya akan seru kalau ada pertarungan antara rookie seperti itu ya. Dan pastinya Marquez sih kayaknya kalau memang tidak ada kendala ban ataupun hal lainnya, Marquez kayaknya sih besok masih mendominasi gitu ya, masih akan juara utamanya gitu di main race ya, karena harusnya sih Pecco yang harusnya bisa melawan gitu harusnya, tapi Pecco harus bisa mengalahkan adiknya dulu gitu, Alex Marquez, baru menyalip Marquez. Tapi apakah itu akan terjadi, karena memang di main race ini kan lapnya lebih banyak, 26 lap, kalau bisa sprint race kan 13 lap doang, jadi tidak terasa singkat banget gitu 13 lap, tapi kalau misalnya ditambah 26 kan lebih seru ya. Jadi kita menunggu pertarungan yang sengit, saling salib seperti, bukan kayak mengikutin aja gitu, bukan kayak anak buah ngikutin aja, bukan, tapi harus ada pertarungan biar seru MotoGP gitu. Oke, yang mungkin yang belum menonton video saya yang video terbaru di sini ataupun subscribe di sini ada, silahkan di subscribe, tonton video lainnya di channel ini yang lebih seru. Dan saya sehat buat bapak-bapak, Kang Mas juga Mas Borisono. Sampai jumpa kembali, selamat menjalankan ibadah puasa, dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Franco Morbidelli.